Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita punya pembahasan yang sangat menarik mengenai bullying. Apa sih bullying itu? Bullying adalah suatu tindakan yang cenderung negatif atau tidak baik yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok kepada orang lainnya. Bentuk dari bullying ini ada berupa kekerasan fisik seperti yang kita tahu, menendang, menjambak, memukul, mencubit, dan lain sebagainya. Dan ada pula tindak bullying berupa verbal, yaitu melontarkan perkataan yang tidak baik kepada seseorang seperti mencaci, menghina, memaki, dan lain sebagainya. Nah, bullying ini kerap terjadi dengan atau tanpa disadari oleh seseorang. Apabila tindak bullying ini terjadi tanpa disadari oleh seseorang, maka tindak bullying ini akan terjadi secara terus-menerus, secara berulang-ulang. Kemudian ada data riset yang kami ambil dari Kompasiana yang dilansir dari malangtoday.net, yaitu angka kasus bullying di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya, bahkan hingga mencapai angka 70%. Nah, kemudian kita pernah nih atau sering mendengar istilah yang namanya cyberbullying. Nah, cyberbullying ini merupakan tindak bullying yang dilakukan oleh gadget atau sosial media. Nah, pada kompas.com, UNICEF itu mengeluarkan statement bahwa resiko cyberbullying ini semakin besar terjadi di masa pandemi COVID-19. Seperti yang kita tahu, segala macam pekerjaan kita melakukan secara virtual online atau menggunakan sosial media. Maka dari itu, kawan-kawan bijaklah dalam menggunakan sosial media. Adapun kasus yang sempat viral banget, yaitu kasus dari salah satu artis Indonesia, yaitu Betran Peto Putra Onsu, yang wajahnya diedit menyerupai hewan. Nah, sang ayah melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib. Saat seseorang melakukan bullying, yang pertama itu keinginan untuk menjadi dominan atau menonjol. Biasanya ya, perilaku bullying ini bisa disebabkan karena keinginan pelaku untuk menjadi dominan. Nah, sikap mereka yang ini mereka terapkan kepada orang lain dan menganggap orang lain remeh. Pelaku bullying ini mereka sering sekali memiliki masalah dengan tingkat kepercayaan dirinya. Mereka sebenarnya adalah orang-orang yang dengan tingkat kepercayaan diri rendah, dan para pelaku menggunakan aksi bullying ini untuk menutupi jati diri mereka sebenarnya, dan mereka juga tidak mau orang lain mengetahui kekurangan dalam dirinya. Para pelaku ini sebenarnya merasa tertekan berat sehingga mereka mengalihkan kemarahan mereka ke orang lain atau melampiaskannya ke orang lain. Terus juga ada kehidupan yang kurang nyaman di dalam rumah. Menurut data dari Disdelabel, 1 dari 3 pelaku bully ini pasti selalu memiliki masalah di rumah. Mereka memiliki orang tua yang kurang perhatian. Nah, perbuatan orang mereka ini terhadap orang lain pun menjadi salah satu cara untuk mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Para pelaku bullying ini juga sering merasa mendapat penolakan dari orang-orang yang seharusnya menyayangi mereka. Namun sebaliknya, jadi mereka pun menumpahkan kekesalan di rumah terhadap orang lain di lingkaran circle pertemanannya, pernah menjadi korban bullying. Nah, ini nih, pelaku dan korban bullying biasanya membentuk sebuah siklus yang tidak sehat. Bisa jadi yang saat ini menjadi pelaku bullying justru pernah menjadi korban di masa lalu. Dan ini mereka gunakan sebagai cara untuk bertahan di tengah lingkungan yang keras. Dengan mereka membuli orang lain, mereka merasa bahwa orang-orang akan memandangnya sebagai seseorang yang kuat dan tidak memiliki trauma di masa lalu. Dan yang terakhir, kurangnya introspeksi diri. Adapun dampak bullying jangka pendek, yang pertama adalah depresi atau stres karena mengalami penindasan. Nah, yang kedua adalah menurutnya minat seseorang. Awalnya orang ini adalah orang yang semangat dalam melakukan sesuatu, maka ketika mendapatkan tindak bullying, ia akan menurun minatnya. Kemudian yang ketiga adalah merasa cemas dan merasa takut. Kemudian dampak bullying jangka panjang adalah yang pertama, kesulitan dalam menjalani pertemanan. Nah, dalam menjalani hubungan sosial
dia akan cenderung lebih menyendiri dibandingkan memilih untuk berteman dengan yang lain. Yang kedua, selalu berpikiran akan mendapatkan perlakuan yang sama, yaitu perlakuan yang tidak menyenangkan. Ini adalah sebuah perilaku yang mengeneralisasi karena dia merasa bahwa semua orang akan berperilaku sama terhadap dia, yaitu selalu menindas. Adapun kasus bullying yang kami ambil, yang pertama adalah seorang siswa SD di salah satu kawasan Kebayoran Lama Jakarta Selatan. Seorang siswa SD berusia 8 tahun tewas di tangan kawannya sendiri yang berinisial R. Bayangkan kawan-kawan, seorang anak berusia 8 tahun mendapatkan perilaku bullying hingga tewas. Kemudian yang kedua adalah Bethany Thompson dari Ohio, Amerika Serikat. Seorang remaja yang dibully oleh teman-teman sekolahnya karena ia sudah memiliki senyum yang tidak lurus lagi karena kanker yang ia derita. Ia mendapatkan berbagai macam tekanan sehingga ia lebih memilih untuk bunuh diri. Yang ketiga adalah kasus dari Bobby Yoga selaku ketua panitia konser Lockstock 2, di mana ia gagal menjalankan tugasnya. Kemudian ia mendapatkan cacian, makian, dan bulian di pengguna Twitter. Yang kemudian tekanan-tekanan tersebut membuat Bobby Yoga lebih memilih untuk bunuh diri dengan cara menabrakkan dirinya ke kereta api. Nah, dari 4 kasus tadi dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, bullying ini tidak hanya terjadi di Indonesia tapi juga di seluruh negeri. Salah satu contoh tadi dari Ohio, Amerika Serikat. Kemudian kasus bullying ini terjadi di semua kalangan dan di segala usia. Ada yang anak-anak, ada yang remaja, dewasa sekalipun. Ciri-ciri orang yang mengalami bullying. Yang pertama yaitu dari segi perubahan perilaku. Yang misalnya awalnya dia itu terlihat happy, bahagia, ceria, namun tiba-tiba saja dia terlihat murung, sedih, merasa ketakutan, tertekan, dan sebagainya. Nah, hal ini patut kita cari alasannya mengapa kemudian orang yang mengalami tindakan bullying biasanya sering merasakan sakit kepala dan sakit perut. Hal ini dikarenakan rasa stres, cemas, trauma, dan tekanan-tekanan yang dialaminya sehingga berdampak pada kesehatan tubuhnya. Atau bisa juga rasa sakit kepala maupun sakit perut ini dijadikannya sebagai alasan untuk dia menghindar dari interaksi sosial dan menjauhkan dia dari tindakan bullying tersebut. Yang selanjutnya yaitu permasalahan tidur. Nah, hal ini biasanya disebabkan karena seseorang itu merasa cemas, ketakutan, sehingga saat malam hari dia banyak berpikir mengenai ketakutan-ketakutan yang dialaminya dan cara untuk menghindar dari tindakan bullying tersebut. Akhirnya ini akan berdampak pada pola tidur dari orang tersebut. Kemudian cenderung lebih emosional dan lebih mudah menangis karena tekanan-tekanan yang ada dalam dirinya. Kemudian dia juga sulit untuk berteman dengan orang baru karena takut dan trauma kalau diintimidasi lagi, bahkan cenderung enggan untuk bergaul dengan teman-teman sebayanya. Nah, ada beberapa tips untuk mengatasi tindakan bullying ini. Yang pertama yaitu dengan menunjukkan berbagai macam prestasi dalam bidang apapun itu. Dengan kita menunjukkan berbagai macam prestasi, orang yang akan membuli kita pasti akan berpikir ulang. Kemudian percaya diri. Nah, semakin kita percaya dengan diri kita sendiri, maka kita juga mampu melawan tindakan bullying tersebut. Untuk menghindari tindakan bullying itu, perbanyaklah teman dengan orang-orang yang selalu berpikiran positif. Nah, hal ini juga akan menjauhkan kita dari tindakan bullying. Kemudian tindakan bullying ini juga bisa kita jadikan penyemangat untuk kesuksesan kita di kemudian hari. Nah, jika kita melihat teman kita yang sedang mengalami bullying, maka cara yang kita lakukan adalah dengan sikap tenang dan tidak terprovokasi. Kita harus merangkul teman kita agar dia tidak merasakan sendirian. Jika tindakan bullying yang
dialaminya itu parah, maka kita bisa mengajaknya untuk berkonsultasi kepada ahlinya. Nah, saya pernah membaca kutipan dari Michael Zipock. Dia berkata bahwa one dignity may be insulted, then less can truly mocked, but it can never be taken away unless it is surrendered. Yang artinya martabat seseorang itu bisa diserang, dirusak, dan diejek dengan kejam, tetapi itu tidak akan pernah bisa diambil kecuali kalau itu diserahkan. Intinya, orang tidak akan bisa membuli kita selama kita tidak menyerah begitu saja dengan tindakan bullying yang mereka lakukan. Setiap orang punya martabat dan harga dirinya masing-masing. Jadi sudah sewajarnya kita melindunginya dan percaya diri bahwa menjadi diri sendiri tanpa mendengar ejekan orang adalah sebuah kekuatan dan perlindungan untuk diri kita sendiri. Cukup sekian pemaparan materi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa komen, like, share, and subscribe. Ingat satu hal, stop bullying. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.